Halo, selamat pagi Sobat Katolikana dimanapun kalian berada. Semoga sehat selalu dan semoga semua aktivitasnya berjalan dengan lancar. Nah, hari ini saya Cornelia dan juga teman saya Bernadetta akan mengajak teman-teman semuanya untuk berbincang-bincang mengenai salah satu topik yang bisa dikatakan ini cukup unik ya. Dan ini adalah tentang anak-anak di salah satu sekolah yang terletak di pedalaman Papua. Nah, gimana nih, Det? Kalau bicara mengenai sekolah, ya apalagi sekolah dasar, apakah kamu punya pengalaman mungkin yang menarik waktu masih SD? Atau gimana, Det? Iya, Cornel. Saya pernah nih, waktu SD, saya pernah salah menggunakan seragam. Dan pada saat itu, saya sekitar kelas 2 SD. Dan pada saat itu perasaan saya sangat malu karena saya merasa berbeda dengan teman-teman yang lain. Seperti itu, Cornel. Oke, berarti ya malu juga ada nggak kayak misalnya teman-teman yang kayak ya apa ya kayak biasalah anak-anak pasti ada yang ganggu lah. "Loh, kok seragamu gini gini kayak gitu. Emang Iya, seragammu dulu SD berapa berapa banyak, Det? Kok sampai kamu ketukar gitu ya? Maksudnya salah pakai gitu? pada saat itu kami mempunyai 3 jenis seragam, yaitu ada seragam merah putih, batik, dan juga seragam pramuka. Oh, berarti ada 3 ya, ada 3 pasang seragam nih yang dipakai. Nah, Nah, tapi Det, kamu tahu nggak, saat ini di tahun 2021 ini ada salah satu sekolah di pedalaman Papua itu anak-anaknya itu hanya memiliki 1 pasang seragam. Bisa kebayang nggak sih? Dari hari Senin sampai hari Sabtu itu mereka mengenakan seragam yang sama. kalau boleh tahu itu di mana ya, Cornel? Nah, itu adalah salah satu sekolah yang terletak di masih bisa dikatakan bahwa itu masih di pedalaman Papua, soalnya akses jalan maupun internet, listriknya itu masih lumayan susah dan belum masuk ke sana gitu. Jadi ya bisa kamu bayangkan sendirilah seperti apa. Tapi yang menarik itu anak-anak di sini di sekolah ini mereka itu punya semangat yang sangat tinggi untuk belajar. Jadi mereka sama sekali tidak mempersoalkan ya mau ke sekolah pakai seragam atau pakai baju biasa itu menurut mereka tuh ya tidak jadi soal gitu kan. Yang penting mereka bisa belajar, mereka bisa pintar dan bisa bersaing dengan teman-temannya dari sekolah lain. Kayak gitu. Oke, baik teman-teman semuanya. Jadi saat ini kita sudah kedatangan narasumber, yaitu Ibu Maria Kian, yang merupakan salah seorang guru yang saat ini sedang bertugas di SDI Bitnu, Kecamatan Citakmita, Kabupaten Mapi, Papua. Halo Bu Kian, selamat pagi. Ya, halo selamat pagi. Bagaimana kabarnya Bu? Baik-baik saja di sana? Cuacanya aman? Ya, puji Tuhan kabar baik. Hari ini cuacanya aman, cerah. Walaupun Oke. pagi sedikit mendung. Iya, syukurlah. Nah, Ibu, ini saya pengen tahu tentang bagaimana kegiatan, maksudnya bagaimana keseharian anak-anak di sekolah ya. Kalau tidak salah, anak-anak di sana tuh masih diajari kemampuan-kemampuan dasar gitu ya, seperti membaca, menulis, dan berhitung. Bahkan maksudnya untuk level SD itu bahkan di sekolah lain itu sudah lebih dari itu. Kira-kira kenapa anak-anak di sana masih mendapat pelajaran hanya sebatas itu, Bu? Kira-kira seperti apa penjelasan? Ya, betul. Di sini hampir semua sekolah seperti itu. Hanya kecuali di kota. Kalau di kampung-kampung seperti itu. Paling diterapkan calistung. Menulis, membaca, dan menghitung. Karena mungkin lama gurunya tidak ada. Terlebih di kampungnya kami, 2 tahun tidak ada guru. Oh, jadi setelah Ibu datang itu baru ada guru lagi, maksudnya baru anak-anak Iya, belajar lagi sekolah lagi gitu ya, Bu? iya, iya, betul.
Oh, berarti ketika Ibu dan mungkin beberapa teman ya datang di situ terus memulai lagi sekolah yang sudah lama bubar ya istilahnya, maksudnya tidak dipakai lagi kayak gitu, Iya, mengajak ya. anak-anak lagi untuk kembali sekolah, kira-kira itu apakah anak-anak harus maksudnya mereka sudah punya gambaran, "Oh, sebelumnya saya belajar tentang ini," atau itu murni diajari dari awal lagi, Bu? Diajari ulang lagi? Atau seperti apa? Kalau untuk menulisnya kita harus belajar dari awal. Mereka cuma tahu A sampai Z. Penyebutannya mereka tahu, tapi tidak tahu cara tulisnya bagaimana. Jadi kita harus dari Oh, awal mengajarnya. Jadi itu untuk betul-betul kita. semua oh ya, itu untuk semua level ya, Bu? Maksudnya, kelas Iya, 1, kelas 2 sampai kelas 6 semuanya diajari hal yang sama seperti itu ya? iya, betul. Dari kelas Oh. 1 sampai kelas 6 ajarannya sama semua. Kalau misalnya ajarannya sama semua, terus yang membedakan maksudnya yang membedakan supaya kita tahu, oh ini anak kelas 1, ini anak kelas 6. Itu apa, Bu? Soalnya kan kalau dari sisi pelajarannya, mereka diajarkan hal yang sama. Terus kalau misalnya ada orang baru datang nih, terus lihat, oh ini anak kelas 1, ini anak kelas 2, itu yang menjadi pembedanya itu apa, Bu? Kira-kira? Kalau yang dari dulu sebelum kami datang kan sudah ada guru, tapi tidak pernah mengajar. Nah, itu datanya Oh, sudah ada. Datanya memang sudah ada. Jadi kami ikut sesuai data yang lama. oh, oke. Berarti sesuai dengan data yang sudah ada ya, sudah terdaftar di Ya, situ. Jadi, oh iya si anak misalnya si anak ini dia kelas sekian sekian. ya, ya. Kalau misalnya masuk lagi ke ini kan kalau dari foto-foto itu ya Bu, beberapa anak-anak kan dari segi fisiknya itu sudah maksudnya sudah lebih ini ya, lebih lebih besar ya, lebih ini. Apakah itu juga berpengaruh dalam menentukan kayak, oh ini anak kelas bisa masuk kelas ini atau itu menentukannya seperti apa, Bu? Iya, kami sesuaikan fisik karena ada yang mereka di kelas sekian, contohnya di kelas 4 tapi umurnya sudah melebihi. Jadi kami pindahkan ke kelas yang lebih ke atas. Oh, berarti Jadi dari segi sesuai, umur juga ya? ya, Oke, mungkin eh, Ibu bisa jelaskan mengenai seragam, karena yang saya tahu sekolah di sana itu hanya memiliki satu seragam ya. Mungkin iya. Ibu bisa menjelaskan mengenai seragam tersebut. Baik, kalau mengenai seragam, baru-baru ini saja yang memiliki seragam. Itu juga kami prioritaskan untuk kelas-kelas 6. Kelas 6, kelas 5, kelas 5 dan kelas 6 saja. Karena itu kelas persiapan untuk ujian. Ini kan di sana masyarakat itu tahunya guru yang membeli seragam. Jadi orang tua hanya anaknya dibawa ke sekolah untuk guru mengajar, yang membeli seragamnya itu guru. Jadi awal-awal itu kami datang sama sekali dari kelas 1 sampai kelas 6 itu tidak memiliki seragam. Jadi mereka hanya menggunakan pakaian biasa, tidak menggunakan sendal, jadi kaki kosong saja. Jadi setiap harinya mereka pakai baju itu di rumah, itu juga yang mereka pakai ke sekolah. Habis teman guru yang menjadi ini bendahara BOS, disisihkan dari uang itu untuk beli seragam. Tapi prioritaskan untuk kelas 5 dengan kelas 6. Tapi puji Tuhan baru-baru sudah diadakan seragam olahraga. Jadi itu dibagikan untuk kelas 1 sampai kelas 6. Jadi kelas 1 sampai kelas 4 selama ini sampai sekarang masih menggunakan pakaian olahraga.
karena merah putihnya belum ada. Jadi merah putih hanya khusus untuk kelas 5 dengan kelas 6. Untuk sekolah di sana sendiri berarti hanya memiliki satu seragam dan itu hanya digunakan untuk siswa dan siswi kelas 5 dan 6 ya, apakah benar? Iya. Satu seragam merah putih untuk 5-6, olahraga 1-6. Tapi kelas 1-4 menggunakan baju olahraga dari hari Senin sampai hari Sabtu. Dari Senin sampai Sabtu kelas 1-4 menggunakan seragam olahraga. Terus kelas 5 dan kelas 6 menggunakan pakaian merah putih. Merah putih. Sabtu, Jumat Sabtu baju olahraga. Jadi kalau misalnya nih dalam satu hari misalnya, kan ini satu seragam dipakai dalam satu minggu misalnya di hari apa, hari kesekian, mungkin hari ketiga atau keempat, bajunya kotor atau apa, berarti dia datangnya pakai baju biasa gitu ya, Bu? Kalau itu biasanya ya, kalau saya lihat anak-anak, mereka biasanya pakai dari hari Senin sampai hari Kamis. Tapi kalau mereka cuci, pulang sekolah langsung dicuci. Jadi mereka lihat cuaca, oh kok ini bisa kering berarti dicuci. Kalau tidak kering, mereka tidak akan cuci. Jadi mereka pakai tetap dari hari Senin sampai hari Kamis. Jadi mereka lihat kondisikan dengan cuaca, kalau bisa dicuci ya mereka cuci. Kalau tidak ya tetap mereka pakai dari hari Senin sampai hari Sabtu atau hari Senin sampai hari Kamis. Oh, berarti ya luar biasa sekali. Maksudnya mereka masih kecil, masih SD sudah bisa memprediksi, oh kalau misalnya cuaca seperti ini, saya cuci saja baju saya. Kayak gitu. Maksudku itu luar biasa untuk ukuran anak SD. Iya, soalnya kalau kan seragamnya sudah dibagi. Kalau ke sekolah tidak menggunakan seragam, otomatis ditanya. Oh iya. Berarti guru dari segi pengajarnya, Bu, kira-kira guru di sana ada berapa? Maksudnya yang menangani dari kelas 1 sampai kelas 6 itu totalnya berapa guru? Kami 3 orang. 3 orang sama kepala sekolah, jadi kami 4 orang. Hanya ada 1 guru honor, tapi itu jarang sekali masuk. Jadi yang sering di sekolah hanya 3 orang guru. Oh, berarti kalau misalnya 3 orang terus mengajar anak-anak di 6 kelas, itu kira-kira pembagiannya seperti apa supaya semua anak itu istilahnya bisa didampingi dan bisa diawasi, karena bisa dikatakan kalau guru-gurunya sangat kurang gitu. Ini 1, kalau kelas 6 karena mereka mau ujian, jadi itu hanya khusus mereka saja. Jadi 1 guru di kelas 6. 1 kelas 3, kelas 4, kelas 5 1 guru. Kelas 1, 2 1 guru. Oh, berarti ada kelas yang digabung jadi 1. Oke. Kalau misalnya dari jumlah siswa, kira-kira keseluruhannya berapa, Bu? 200 lebih. Oh, 200-an ya. Berikutnya ini mengenai sekolah ya, kehadiran di sekolah. Kan sempat ada cerita kalau misalnya anak-anak di SD, salah, sorry guys. Sorry. Oke, jadi kan kemarin sempat ada cerita nih Bu, kalau misalnya kadang ada hari libur atau hari Minggu mungkin itu guru-guru sama anak-anak tuh tetap sekolah, tetap belajar seperti biasa. Itu kira-kira seperti apa ceritanya? Kok bisa? Apakah memang guru-gurunya benar-benar lupa atau bagaimana? Maklum ya, di kampung tidak ada jaringan, tidak ada listrik.
tanggal merah. Jadi kadang tanggal merah juga masuk sekolah. Paling liburnya hanya hari Minggu. Kalau turun ke kota dulu baru ada informasi dari teman-teman bahwa tanggal ini sekian-sekian kita libur. Nah, baru kita tahu bahwa itu libur. Kalau tidak turun kota, tidak tahu juga liburnya kapan. Biasanya informasi-informasi libur dikasih naik di grup. Jadi kalau misalnya pergi ke tempat yang internetnya memungkinkan baru tahu ya informasinya. Kalau tidak ya sekalipun libur tetap sekolah. Pukul rata Mungkin sekolah. mungkin Ibu ada pengalaman pengalaman yang paling mengesankan di sana selama mengajar di sana yang bisa diceritakan. Kejadian pas pukul anak murid. Ini angkatan kedua kalau tidak salah ya. Angkatan kedua yang sekarang sudah SMP. Waktu itu catatannya dirobek, tidak tahu siapa yang robek. Terus pas pemeriksaan, dia pun catatan, dia menangis-menangis. Katanya catatannya sudah robek. Jadi waktu itu dipukul. Sempat bilang, sudah tidak tahu baca, kenapa robek bukunya. Itu penting. Jadi jangan dirobek. Sempat dia usir semua teman-temannya keluar, jadi saya juga suruh, ya sudah keluar semua. Daripada dia pukul kalian, semuanya keluar. Sempat dikunci pintunya, supaya guru-gurunya juga jangan masuk, teman-temannya juga jangan masuk. Duduklah dia untuk mencatat semua yang dia robek. Anaknya tidak tahu baca sama sekali. Tidak tahu baca. Pas lonceng masuk, dia masih sempat kunci pintu karena mungkin belum selesai catat. Jadi semua guru-guru sudah bilang gini, buka, ibu mau masuk, sebelum ibu tambah marah. Ya sudah, bukalah dia, mungkin dia sudah rasa bersalah, tunjuklah catatannya. Ibu, saya minta maaf, saya pun catatan sudah ada. Dia sudah ingin, iya, lain kali tidak boleh robek. Belajar baik supaya kamu bisa tahu membaca. Besoknya datang itu, yang dulunya tidak tahu membaca, yang BA, dia hanya begitu-begitu saja. Lama-kelamaan dia paling cepat tangkap dalam membaca. Terus kalau yang tidak pernah dilupakan lagi salah satunya saat orang tua datang bawa parang. Orang tua datang bawa parang hanya karena anaknya dipukul. Untung waktu itu ada teman guru yang sempat tahan karena parangnya sudah ditancap dipukul ke pintu. Jadi dia udah siap mau iya, mau dipotong lah istilahnya. Iya. Itu tidak pernah lupa. Anak-anak datang bawa parang, orang tua datang bawa parang. Tapi setelah itu baikan lagi, maksudnya relasinya kembali baik. Setelah itu orang tuanya minta maaf. Saya juga minta maaf, mungkin karena saya terlalu kasar. Tapi setelah kegiatan itu kan kembali lagi normal ya, kembali baik lagi, berjalan lagi. Iya. Kan ini di sana silakan. Hanya kadang-kadang anak-anak kalau sudah kayak begitu, kan temannya kalau sudah marah guru begitu, anak-anak yang lain tidak suka. Karena mereka beranggapan, guru ini dia datang untuk ajar kita. Kenapa kok buat begitu? Istilahnya begitu. Jadi di saat seperti itu ada anak murid yang membela kita di situ.
Oh, jadi ada yang marah, ada yang kayak, ini guru kita, kenapa kamu marahin, kayak gitu, Iya, merasa kayak nggak sopan gitu ya sama guru. iya, iya. Berarti tidak semua anak-anak seperti itu ya, maksudnya berani sama gurunya, tidak semua. Mereka anak-anak semuanya baik, hanya terkadang kami istilahnya guru-guru di sini kami istilahnya tanggal gilanya itu. Jadi kadang-kadang saja mereka punya kegilaan itu datang istilahnya. Hari ini mereka baik. Oh, bulan depan itu kalau mereka sudah sedikit ini mereka tidak jelas. Iya, terus ini Bu, kalau tidak salah kan sempat bilang kalau misalnya anak-anak itu kadang ada yang misalnya sudah sekolah berapa hari, berapa minggu, bulan, terus dia malah ikut, maksudnya sudah nggak masuk sekolah lagi, ikut orang tuanya pergi kemana gitu, nanti balik lagi sekolah lagi. Itu seperti apa Bu cerita? Maksudnya cerita lengkapnya itu seperti apa? Di sini orang tuanya mata pencariannya mencari gaharu di sini. Terus ada yang pergi mancing di rawa. Di sini kan rawa. Jadi kalau orang tuanya pergi ke hutan, kan otomatis bermalam di sana. Kadang bisa 1 bulan, ada sampai yang penting berbulan-bulan di hutan. Jadi orang tuanya harus bawa ke hutan karena di kampung tidak tahu mau tinggal dengan siapa. Oh, berarti kalau Jadi misalnya untuk apa ke hutan untuk melakukan kegiatan kayak mata pencaharian mereka seperti apa kayak memancing, kayak mencari gaharu tadi, itu seluruh anggota keluarganya dibawa ya, Bu? iya, Tapi mereka kembali lagi kan? kembali lagi. Jadi mereka ke sana kalau sudah dapat, mereka jual yang mereka dapat, gaharu yang mereka dapat mereka jual. Ada yang mereka kembali, ada yang mereka masih tetap kembali ke hutan. Jadi kalau mereka bosan di hutan, anak-anaknya juga sudah bosan di hutan, kadang ada yang mereka minta pulang. Jadi tinggal dengan tetenya, neneknya, keluarga-keluarga yang ada di kampung. Kalau semisal anak-anak yang ikut ke hutan ini, misalnya ikut orang tuanya ke hutan ini, dia pergi selama sebulan, sebelumnya dia kelas 2 saja ya, seumpamanya dia kelas 2, Ya, dia pergi sebulan, dia pulang gitu, dia mengulang lagi di kelas, maksudnya diajari lagi ulang dari nol, atau dia kira-kira seperti apa? Dia masih ingat maksudnya tentang belajar, atau harus sama sekali diajari lagi dari awal kayak yang baru masuk? Ini kebanyakannya kita harus ulang. Ada sebagian yang sudah mereka mengerti, oh saya ke hutan jadi saya harus bawa ini, saya di hutan saya bisa baca-baca. Tapi kebanyakannya kita harus ulang karena mereka di hutan mereka juga membantu orang tuanya jaga adik ataukah ikut mencari. Jadi kadang mereka kalau sudah pulang dari hutan itu badannya sudah lebih besar dari kita. Mungkin karena dipaksa di hutan, dipaksa untuk mencari. Jadi mereka punya postur tubuh yang harusnya masih kecil, sudah dipaksa untuk bekerja terus kayak terbentuk ya otot-ototnya. Iya. Jadi kadang kita harus mengulang lagi mereka punya materi. Jadi harus sabar ya, Bu. Iya. Ulang Jadi lagi dari betul-betul harus awal. sabar. Baik, Bu. Saya mau bertanya mengenai pada saat ini kan masih dengan situasi COVID-19. Nah, bagaimana aktivitas sekolah di sana, Bu? Aktivitas sekolah di sana kan kita jauh dari kota. Perjalanan dari kota ke kampung makan waktu 2 jam lebih. Dan sekolahnya masih seperti biasa. Jadi yang seputaran kampung itu cuma masyarakat kampung itu saja.
dari luar paling ada seperti bantuan dari pemerintah ataukah dari dinas kesehatan yang datang. Jadi kalau mereka datang kan otomatis mereka sudah ada pemeriksaan. Terus kalau untuk sekolah berjalan seperti biasa. Tapi baru-baru sempat teman guru yang dapat tertular COVID. Dan penanganan waktu itu dia sempat di rumah saja 2 hari dan saya sendiri yang ke sekolah waktu itu. Jadi kami sekolah seperti biasa. Oke. Untuk Ibu sendiri, apakah ada kekhawatiran tersendiri untuk anak-anak ini kan masih dalam situasi COVID nih? Bagaimana, Bu? Kalau kekhawatiran iya ya, soalnya biasanya kalau ada orang-orang baru yang masuk ke kampung, mereka punya semangat untuk menjemput itu luar biasa sekali. Jadi kadang mereka tidak menggunakan masker, langsung berebutan untuk menjemput. Jadi kadang kalau kita sudah larang mereka tetap akan sudah menjadi kebiasaan mereka. Jadi kadang kalau kayak begitu kita paling hanya di sekolah menyuruh kalau sudah jemput begitu, pulang ingat cuci tangan. Oke, mungkin berarti anak-anak di sana ini belum ada rasa kekhawatiran untuk COVID-19 sendiri ya, Bu? Aktivitas di sana masih seperti biasa ya? Iya, mereka bilang mereka tidak takut dengan itu COVID. Mereka lebih takut itu malaria. Jadi kadang-kadang kalau kita biar mau menjelaskan bagaimanapun, tetap mereka itu tipu saja Ibu Guru. Itu minum obat ini pasti sembuh. Jadi kadang-kadang kita mau jelaskan bagaimanapun tetap mereka akan mempertahankan mereka punya. Oke, mungkin karena ini ya Bu, kurangnya edukasi mungkin Bu, apakah itu juga mempengaruhi edukasi tentang COVID-19 sendiri? Kalau kayak begitu mungkin ya, bisa jadi juga soalnya kalau dari kesehatan datang menjelaskan juga mereka paling sebagian orang saja yang datang, jadi sebagian orang saja yang memahami tentang itu. Terus kalau di sekolah juga kita jelaskan, baru kan kalau mereka pulang ke rumah, orang tua sudah bilang ini, buat apa kalian takut? Jadi kadang kita berpikir ya sudah, kita jelas dari kesehatan sudah menjelaskan, terus kita guru-guru juga sudah menjelaskan, tapi mereka tetap tidak mendengar, yang penting kita sudah menjelaskan. Yang penting mereka tetap, kadang-kadang kalau ke sekolah tetap harus masker, jadi kalau di sekolah tetap pembagian masker. Cuci tangan, kalau masuk kelas juga harus cuci tangan. Oke, berarti di sana itu walaupun mereka masih terkesan kurang wanti-wanti terhadap COVID-19 sendiri, tapi untuk protokol kesehatannya tetap dijalankan ya? Iya. Tetap dijalankan, kalau protokol kesehatannya tetap mereka jalankan. Tapi hanya untuk siswa. Kalau untuk orang tua itu kalau mereka mau ke kota. Kalau mereka kan di kampung kan mereka istilahnya, kita ini mau kemana? Kita saja di sini. Jadi mereka tidak menggunakan masker kalau di kampung. Kalau mau turun kota, baru mereka menggunakan masker. Tapi kalau anak-anak di sekolah sendiri, kami guru-guru harus prioritaskan mereka harus pakai itu juga masker. Sebelum masuk kelas juga harus cuci tangan. Oke. Mungkin kita bisa beralih ke pertanyaan selanjutnya. Iya. Ibu sendiri mungkin bisa menceritakan tentang mengapa Ibu masih memilih menetap mengajar di sekolah di sana, Bu. Mungkin bisa diceritakan?
begini, kalau untuk rasa ingin pulang itu pasti ada ya. Tapi lihat dengan kondisi anak-anak di sini, prihatin. Karena istilahnya kalau kita mau pulang, baik kalau ada masih ada guru yang mau datang. Karena sebagian siswa yang kita rasa sudah bisa membaca, sudah bisa menulis, menghitung. Jadi kalau kita mau kasih tinggal mereka, aduh kasihan. Mereka ini penerus, istilahnya penerus di kampung. Jadi rasa kayak mau kasih tinggal, aduh sedih. Kadang-kadang kalau kita bilang, aduh tahun depan kita sudah selesai. Orang tua sudah mulai, ibu guru jangan pulang dulu. Saya punya anak belum selesai. Kadang-kadang kalau sudah orang tua sudah omong begitu, sudah bicara begitu, paling saya cuma bilang, ya yang penting anak-anak itu ke sekolah. Suruh ke sekolah dulu. Fokus belajar dulu. Fokus dia tahu membaca, menulis, menghitung. Walaupun guru tidak ada, kalau dia sudah tahu itu semua, pasti dia bisa keluar. Dia punya kemauan tinggi untuk belajar. Walaupun hanya membaca, menulis, menghitung. Pasti semuanya dia bisa tahu. Jadi kadang-kadang kalau mau pulang juga kasihan dengan anak-anak. Mereka di sini membutuhkan guru. Membutuhkan bantuan-bantuan dari luar ya, seperti guru. Guru salah satu ya, lebih utamakan guru. Seragam, alat-alat tulis. Karena di sini mereka kalau dari guru-guru sendiri yang tidak beri, berarti tidak ada buku dengan ballpoint juga. Oke, Bu. Kalau boleh tahu, Ibu Maria sendiri udah berapa lama tidak pulang ke kampung halaman? Sudah 2 tahun lebih. Hanya awal itu yang sempat pulang. Habis itu tidak pulang karena aduh mau pulang juga biaya. Jadi paling hanya liburan di kampung, di tempat tugas. Main-main dengan anak-anak. Mungkin Ibu bisa menceritakan pengalamannya pada saat beradaptasi di sana. Secara kan di sana jaringannya masih kurang stabil gitu kan. Terus akses transportasinya juga masih kurang. Nah, kira-kira bagaimana cara Ibu untuk atau bisa menceritakan pengalaman Ibu ketika beradaptasi saat pertama kali di sana? Paling kalau untuk jaringan tidak terlalu ya. Hanya awal-awal saja. Awal-awal tahu bahwa oh ini tempat tidak ada jaringan. Aduh, itu stresnya minta ampun. Karena istilahnya anak perempuan tinggal sendiri, saya kan punya partner 2 orang, laki-laki semua. Jadi awal-awal itu saya bilang, aduh ini tinggal sendiri dengan teman, 2 orang laki-laki, baru tidak ada jaringan, tidak bisa telepon keluarga, nah itu agak dilema. Tapi lama-kelamaan menjadi terbiasa ya. Karena mau tidak mau memang kemauan datang ke sini ya harus terima resiko. Mau jaringan ada, tidak ada lampu. Awal-awal juga lampunya tidak ada. Jadi malam itu gelap, tidur dalam kegelapan. Jadi sudah terbiasa. Hanya awal-awal saja yang rasa kayak risih, takut. Tapi karena sudah kenal satu sama lain dengan partner, terbiasa. Kalau untuk kendaraan sendiri, awal-awal juga agak setengah mati kalau mau turun kota, mau beli perlengkapan sekolah atau ini beli kebutuhan makan minum. Itu agak setengah mati karena di sini menggunakan perahu kecil dengan mesin, aduh kurang tahu berapa PK ya. Jadi di atas kendaraan itu, di atas air itu kita miring-miring saja. Jadi waktu itu dalam hati cuma, aduh ini kalau kita jatuh dalam air, berarti kita meninggal sudah di sini mati, orang tua tidak tahu.
Jadi rasa takutnya ada. Tapi lama-kelamaan sudah terbiasa dengan perahu kecil. Jadi rasa santai saja. Tapi puji Tuhan sudah punya kendaraan sendiri. Jadi mau kemana-mana juga tidak kewalahan. Paling hanya di internet. Jaringan, karena di sekolah betul-betul membutuhkan jaringan ya. Mau akses tentang sekolah tidak bisa. Karena mau urus dapudik, teman-teman mau urus dapudik ataukah data-data anak, data siswa harus turun ke kota. Jadi kami guru cuma 3, kalau salah satu sudah turun berarti otomatis cuma 2. Dan itu 2 orang itu harus belajar mengajar banyak kelas. Jadi kewalahan di jaringan saja. Karena ya itu sudah, kalau mau input data anak-anak harus turun ke kota. Saya mau tanya mengenai, kalau di sana kan masih kurang akan tenaga pengajar ya, gurunya baru 3. Nah, kira-kira apakah pernah mengajukan permohonan atas bantuan tenaga kerja kepada pemerintah atau kepala dinas di sana? Apakah pernah mengajukan permintaan tersebut, Bu? Kalau untuk pengajuan tidak pernah. Karena kita jarang sekali turun ke kabupaten. Paling kita hanya di kecamatan saja. Jadi jarang kalau untuk mau minta lagi guru. Soalnya banyak sekolah-sekolah juga yang kekurangan guru. Jadi kalau kita minta ke sana, mereka jarang untuk menanggapi karena mereka penjawaban pasti cuma satu. Sekolah lain juga membutuhkan guru. Jadi ya kami bertahanlah dengan yang guru yang ada. Paling ada guru honor, tapi walaupun dia jarang sekali datang. Oke, berarti jadi mau tidak mau ini 3 guru ini yang harus tetap bertahan ya di sana karena kurangnya tenaga kerja. Iya. Mau tidak mau harus bertahan sudah. Karena mereka juga anak-anak juga membutuhkan kita guru-guru. Ya. Baik, luar biasa sekali ya anak-anak di sana dan juga Bapak dan Ibu guru yang sudah berkontribusi ya. Sekalipun di tengah situasi yang sulit seperti itu, ya tetap bertahan ya demi masa depan anak-anak gitu. Oke, jadi mengenai seragam ya, itu kan dari pihak Katolikana sudah berusaha untuk membantu untuk menggalang dana biar anak-anak ini bisa dapat seragam, bisa merasakan ya bagaimana pakai seragam ke sekolah sama seperti anak-anak lain di daerah, anak-anak di daerah lain kayak gitu ya Bu. Kira-kira reaksi Ibu seperti apa? Menurutnya tanggapan Ibu dengan situasi seperti ini? Ini apa namanya, donasi kita ini kurang 4 hari lagi. Di jadwalnya itu kurang 4 hari lagi, tapi sejauh ini ya lumayan lah, sudah cukup banyak orang yang sudah berpartisipasi untuk berbagi. Kira-kira seperti apa respon Ibu? Terima kasih ya sebelumnya untuk teman-teman yang di luar sana, orang-orang baik di luar sana yang sudah mendonasi dan teman-teman yang sudah membantu. Jujur saja ya, kami di sini, terlebih anak-anak di sini membutuhkan sekali bantuan dari teman-teman di sana, karena mereka di sini masih banyak kekurangan dari seragam, ini sepatu, tas. Mereka sangat membutuhkan itu bantuan dari teman-teman di luar sana. Saya juga terima kasih untuk teman-teman yang sudah membantu di belakang untuk menggalang dana ini. Terima kasih banyak ya sudah menyempatkan diri, sudah bahkan di tengah kegiatan kayak gitu masih masih berkenan untuk berbincang-bincang. Terima kasih juga sudah
membantu adik-adik di Papua, khususnya di SD Impres Bitnyu. Terima kasih juga untuk yang sudah mendonasi, orang-orang baik di luar sana yang sudah mendonasi ke sekolah kami. Karena sejujurnya adik-adik di sini sangat membutuhkan bantuan-bantuan dari luar sana. Oke, Sobat Katolikana semuanya, kita sudah mendengar mengenai kondisi dan juga berbagai macam aktivitas yang dilakukan oleh anak-anak murid di SD Impres Bitnyu ini. Mereka sangat membutuhkan uluran tangan dari kita semua agar bisa mendapatkan seragam sekolah seperti yang dimiliki oleh anak-anak sekolah pada umumnya. Oleh karena itu, buat Sobat Katolikana yang ingin berbagi, bisa langsung mengunjungi website kitabisa.com untuk link donasi tersedia di description box, bisa langsung dicek di sana. Dan saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, kepada Sobat Katolikana dan semua orang di luar sana yang sudah berbagi, yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan penggalangan dana ini. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang sudah mengikuti obrolan ini dari awal hingga akhir. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan berkati.